Ya, rekan-rekan, jadi acara kita selesai. Seperti yang di awal saya sampaikan, sebenarnya setelah selesai, kita justru masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu bagaimana kesan-kesan rekan-rekan. Tetapi sebelum kita ke sana, Pak Badu bisa menyampaikan sedikit pengumuman. Tadi katanya ada 1-2 menit atau 3 menit Pak Badu tentang bahan yang Pak Badu ingin sarankan. Monggo Pak Badu. Ya, jadi Nepres ada 3 buku baru, bisa lihat nggak? Buku PA melatih orang konsisten dalam pertumbuhan iman saat teduh, ada penghafalan ayat di dalamnya mengenai bersaksi, memimpin PA orang lain. Memang buku 3 baru 2 minggu lagi selesai, tapi ini satu set dari 2-7 namanya series. Jadi kalau ada kebetulan membutuhkan, tapi orang kalau PA ini harus sudah ada kehausan ya untuk mempersiapkan. Kira-kira begitu. Saya sedang pakai bahan ini juga dengan beberapa orang mempersiapkan mereka sebagai pekerja. Terima kasih Mas Setio, sudah. Oke, Pak Badu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Tio dan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, terima kasih. Ini pengalaman pertama saya dan istri untuk bersekutu dalam persekutuan Staff Plus. Terima kasih untuk kesempatan bisa bergabung dan saya menikmati pertemuan ini, melihat wajah Bapak Ibu yang segar, tetap tersenyum, itu memberikan sukacita, dan juga saya melihat bahwa kita semua Navina terus bergerak dari regional 1 sampai 5, tetap kita melakukan bagian kita sebagai kawan sekerja Allah, tidak terganggu oleh COVID-19 pandemik, tetapi kita terus membagikan hidup kita supaya Injil Kerajaan Allah semakin terwujud di negara kita. Juga terima kasih untuk Pak Badu untuk mengajar kita bahwa setiap kesulitan bisa Allah pakai untuk memurnikan hati kita di hadapan Allah. Dan dari Pak Samuel Handali ya, kita sudah saatnya lebih menggali research yang ada di negeri kita untuk bisa mendukung, karena dari update beberapa waktu terakhir kita melihat buah-buah yang sudah dihasilkan di sana. Kita bersyukur sudah banyak, dan semoga Tuhan menjawab kerinduan kita. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Bang Wawan. Silakan berikutnya, seperti Bang Wawan itu baik sekali. Juga boleh berkat pribadi ya, itu lebih diharapkan supaya semakin menghangatkan hati kita. Ya, saya terus terang bersyukur sekali bahwa saya boleh hidup di tengah-tengah pandemi ini, karena saya melihat bahwa Tuhan sangat menolong kami dan sangat membesarkan hati kami. Sama ketika saya melihat, saya mendengar dari Pak Badu tadi apa yang dibagikan, itu menguatkan saya, menguatkan kami, bahwa di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan yang akan bekerja. Dan terlebih lagi adalah bahwa ini adalah satu rencana dari Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saya berpikir, saya bersyukur sekali ada di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, walaupun secara mata jasmani ini tidak menguntungkan buat kita semua sebenarnya, karena dari sisi ekonomi itu akan sangat besar sekali tantangannya, dan terutama juga kami sendiri di negara asing ini, ya kalau tidak ada pekerjaan ya kami harus pulang gitu. Jadi ancamannya cukup
besar juga gitu. Jadi kami benar-benar sangat bergantung pada Tuhan, dan kami sangat benar-benar menantikan tangan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan dari setiap kondisi yang kami alami. Jadi saya juga berterima kasih untuk navigator pada umumnya, karena sangat menguatkan, sangat memperhatikan satu sama lain, dan itu sangat membesarkan hati kami dalam menghadapi hidup dimanapun kami berada. Itu aja mungkin tanggapan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Doni dan Mbak Christine dan Rio di Norwegia. Monggo Pak Badu berikutnya. Kalau masih ada yang muda, boleh. Oke, Timbul, silakan. Sudah on kan dia? Halo, selamat malam. Selamat malam. Yap. Nah, saya mau berbagi tentang kondisi pandemi ini ya, tentang mana pergumulan kami yang punya usaha kecil-kecilan dengan kondisi ekonomi yang sekarang cukup challenging gitu, dan juga menghadapi anak-anak di rumah yang sudah mulai bosan 2 bulan 3 bulan di rumah. Seperti kata Pak Badu dan juga Mas Doni tadi, ya, dalam kondisi seperti ini ya kita mesti melihat apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat ada banyak orang dalam kondisi pandemi ini sudah mulai mencari who is God, gitu, siapa Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur juga dalam beberapa saksi dan beberapa orang, saya mencoba menolong dalam arti melihat dari sisi lain tentang pandemi COVID-19 ini. Kami juga berusaha juga, kadang-kala kalau kita memberi banyak masukan, memberi orang secara spiritual, kadang kita sampai juga masalah fisikal ini ya, kebutuhan orang secara fisik. Beberapa hari ini kami juga gimana caranya supaya dengan resources yang ada, dengan apa yang kami punya menjadi, walaupun kami juga menghadapi kesulitan juga dengan ekonomi sekarang, tapi ya tetap semangat. Itu Mas Setio. Oke, Bang Timbul, tetap semangat. Salam buat keluarga di Batam. Di situ tertulis nama saya Hasian, ini saya Septo ya. Nama saya Hasian Perlindungan Septo Ratno Siregar. Jadi nama depannya yang dipasang Hasian di situ. Oke, Pak. Ya, terima kasih untuk acara ini. Acara ini merupakan suatu ini ya, konfirmasi bahwa kita bisa bertemu real time pada saat yang sama dari, boleh dibilang dari seluruh dunia lah ya, dari mancanegara. Di mana dulu itu tidak dimungkinkan. Jadi sekarang real time. Jadi ujung bumi itu, kalau zaman dulu, kalau kita mau tahun 70-an aja mau nonton sepak bola, mesti ada difasilitasi oleh siaran TV yang mahal sekali gitu ya, baru bisa lihat. Kalau sekarang kita mau nonton sepak bola di Brazil misalnya, ada orang tinggal potret di sana, dia siarkan seluruh dunia, bisa real time ya. Jadi ini ujung bumi dalam waktu yang sama. Jadi itu kelihatannya makin realistis, makin dekat tentang menyiarkan kabar baik ke ujung bumi dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi itu tadi kalau dibilang sudah fokus, masih fokus. Mungkin salah satu ini kesempatan
untuk merefleksikan apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mempercepat penyampaian kabar baik ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat. Jadi ini yang tadi Pak Badu juga sampai tentang sahabat, merenungkan, merefleksikan, kita perlu lihat apa yang bisa kita lakukan, dan kita akan menuju ke new normal. Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin bilang kita akan mengalami satu masa yang disebut normal yang baru, yang beda daripada normal yang sebelumnya. Yaitu kita dulu mau lihat seluruh dunia mesti mahal sekali, sekarang dengan HP orang bisa udah lihat apa kejadian di ujung bumi yang lain, di bagian belahan bumi yang lain, real time, sangat murah sekali. Jadi semua orang bisa terjangkau dengan informasi. Ya, dari saya itu bersyukur untuk kejadian ini. Jadi kita coba refleksikan apa yang kita bisa manfaatkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Septo. Ya, saya senang dengan terima kasih Pak Badu, sudah ada 5 penerapan yang sangat jelas. Saya cuma tertarik dengan ini yang mungkin relevan itu ya, yaitu yang nomor 2 ya. Jadi mempertanyakan ulang kembali dasar hidup itu ya. Dan saya lihat itu juga satu langkah yang saya pikir penting ya. Ya, saya cuma ingat ayat hafalan kita Roma 12 ayat 1, yaitu bahwa hidup ini ibadah. Saya pikir ini satu hal yang mungkin ya ini banyak direnungkan hari-hari ini. Dan juga bagaimana kita sungguh-sungguh mengetahui kehendak Tuhan tidak konform dengan dunia ini. Tadi Bang Septo sudah cerita tentang new normal itu ya. Nah, kadang-kadang karena kita terlalu sibuk dengan dunia ini, lihat situasi, kadang-kadang kita merasa bahwa itu yang normal. Ya, dan tanpa sadar kita sebenarnya sudah conforming to the world gitu ya, menjadi serupa dengan dunia. Kita berpikir itu dan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani menjadi sesuatu yang mungkin terkubur di balik semua yang kelihatan ini. Tapi ya ini membuat kita menjadi lebih menyadari ya. Dan satu hal yang saya pikir ya penting juga, ya ini juga saya lakukan untuk mengingatkan bahwa semua yang kita alami, semua yang kita hidupi yang kelihatannya ini normal, ini sebenarnya tidak normal. Karena memang kita sebagai orang yang percaya pada Kristus ya memang hidup oleh iman. Bukan karena melihat, bukan karena apa yang ya. Jadi hal-hal ini membuat saya lebih ini, dan saya melihat juga ini sesuatu yang ya di satu sisi saya senang dengan kejadian ini karena saya melihat juga kegairahan baru di antara orang-orang yang saya layani. Melihat ini ya ada apa ya, kebetulan kita lagi sedang belajar bagaimana memahami, mengenal dan melakukan kehendak Allah, dan kita sedang belajar, dan satu kunci yang kita lihat itu perkataan Tuhan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku melihat Bapa bekerja dan oleh karena itu aku join dengan dia. Itu satu hal yang kami sedang renungkan dan saya pikir ini adalah sesuatu yang kita coba melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di sekitar kita, apa yang sedang lakukan, dan renungan Bang Badu saat ini malam ini sungguh itu ya, jadi sangat relevan bahwa Allah sedang bekerja. Jangan lupa itu bahwa apa yang kelihatan, yang kita rasakan dengan panca indera, yang kita masuk dalam logika kita, ini bukan ini yang normal. Tapi yang normal adalah segalanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, segalanya akan berjalan sesuai firman Tuhan, dan firman Tuhan, kehendak Tuhan akan terlaksana. Jadi kita harus fokus ke situ. Jadi dasar hidup kita ya pada kehendak Allah. Nah, satu hal yang mungkin doa saya ya supaya
saya tetap setia, dan supaya kita bersama-sama tetap setia berjalan, saling menguatkan untuk melakukan kehendak Allah sampai pada akhirnya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi. Senang sekali saya ikut di sini. Ini pertama sekali saya ikut. Walaupun sudah sering sekali saya ikut Zoom dan berbagai PA dengan orang-orang yang saya layani, tapi baru kali ini saya ikut dengan saudara-saudara semua. Terima kasih. Senang bisa ketemu dan kelihatannya sehat-sehat semua. Lihat Pak Badu dan Ibu Wati tetap sehat. Ini satu hal yang membesarkan hati. Terima kasih, Pak. Sama Bang, kita juga baru pertama kali Bang. Singkat-singkat saja tapi cukup jelas. Baik, terima kasih. Jadi saya singkat saja. Melihat saat ini bagaimana Tuhan bekerja. Jadi setelah saya pulang dari rumah sakit, banyak waktu merenung. Saya mengulangi janji-janji Tuhan dari Yesaya 40 sampai 50. Kemudian pada waktu tiba di pasal 43, secara khusus berbicara kepada hati saya ayat 4, 5, dan 6. Bahwa aku akan membawa anak cucumu dari utara, akan mendatangkan dari selatan, dari timur, dari barat, semua orang-orang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Wah, saya sangat tertegun dengan itu, dan kemudian kuri dan mendoakan. Tidak tahu bahwa itu bulan Februari akan ada PSBB ini, sehingga wujud dari pekerjaan Tuhan itu adalah bahwa beberapa orang yang dulu pernah berhubungan dengan saya mengkontak saya apa bisa PA begitu ya, dan sebagian mereka ada yang pekerja di gereja, ada yang pendeta yang memang sungguh-sungguh tapi perlu encouragement, perlu tukar pikiran dan sebagainya. Jadi akhirnya luar biasa pekerjaan Tuhan, sehingga jauh lebih sibuk sekarang. Iya, karena banyaknya permintaan, termasuk dari keluarga-keluarga. Jadi luar biasa. Jadi saya hanya berdoa supaya terjadi Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan gagah, bukan dengan kuat, melainkan oleh Rohku, yaitu akan jadi. Jadilah pekerjaan Roh Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Badu. Bang Naik, bagaimana Bang? Apakah ada sepatah dua patah kata? Biar sekalian tes suara Bang. Halo Mas. Ya Bang. Ya, selamat malam semuanya. Pak Badu, selamat malam. Sehat-sehat Pak. Selamat malam Pak Naik. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih untuk persekutuannya, juga firman Tuhannya, untuk membuat semangat lagi hidup ini. Juga untuk semua teman-teman di pulau lain, kota-kota lain, tetap semangat teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Ya, terima kasih Bang. Ya, saya kira cukup. Kalau ada satu lagi yang masih mengganjal, jangan sungkan. Kalau nggak ada, saya akan tutup dalam doa. Cukup ya? Oke, rekan-rekan, sekali lagi terima kasih untuk persekutuan hari ini, untuk lagu-lagu yang indah, renungan yang indah, update-update yang sangat bagus dari Mas Rudi, dari Pak Sam, dan suasana yang khusus ini, semua yang rekan-rekan Bapak Ibu sampaikan menjadi sesuatu yang terasa di telinga dan di hati kita terasa berbeda. Jadi kita sangat bersyukur untuk hal itu. Kiranya apa yang Tuhan bicara sama kita terus bisa Tuhan materaikan dalam hati kita. Sebenarnya maunya kita tiup lilin, tetapi Bang Alek tadi sudah
pamit karena ada acara lagi. Jadi kita tidak bisa tiup lilin untuk Bang Alek yang ulang tahun pada hari ini. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal teknis yang sekiranya mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menyempurnakan teknis kita di masa-masa ke depan. Saya pribadi sangat diberkati dengan pertemuan pada hari ini. Kami sangat senang dan sangat bersyukur. Mari kita tutup sekali lagi di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia Tuhan, khususnya yang Tuhan nyatakan melalui ibadah persekutuan pertemuan kami pada hari ini, di mana Tuhan secara jelas menyampaikan bahwa ada hal khusus yang ingin Tuhan nyatakan melalui kondisi pandemi ini, baik bagi kehidupan rohani kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi masyarakat, bagi dunia ini Tuhan. Kami bergantung pada Tuhan karena Engkaulah Allah yang berdaulat Raja atas semesta ini. Juga kiranya Tuhan terus menolong kami bagaimana bekerja sama dengan Engkau di dalam menjangkau bangsa kami, dan menjangkau sekian ratus juta orang yang diguncangkan imannya pada hari-hari bulan-bulan ini Tuhan. Engkau kiranya menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.